susu ya. Di asrama disediakan susu kan? Disediakan. Disediakan ya? Ya. Harus sehat dulu, sehat jasmaninya nanti sehat rohaninya. Kemudian pada pagi hari ini kita akan masuk dalam materi hudud. Ada yang tahu hudud? Ada yang tahu hudud? Ada yang tahu? Belum ya. Secara harfiah hudud itu seperti ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Tahunya hudud gitu. Oke. Kita akan melihat bagaimana kompetensi dasarnya. Yang pertama, menghayati ketentuan Islam tentang hukum hudud. Yang kedua, mengamalkan sikap kontrol diri tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudud. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan hukum hudud dan hikmahnya. Kemudian menyajikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena tentang hukuman hudud. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik menggunakan metode ceramah dan ilkyun. Kemudian studi literatur dan model pembelajaran discovery learning, proyek based learning. Peserta didik dapat menganalisis ketentuan peserta didik tentang hudud dan hikmahnya serta menjadikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan hudud. Oke, sebentar. Nah, kalau ini ada yang tahu ini? Apa? Cambuk ini dalam konteks hudud kira-kira dia kena hukuman apa? Ada yang tahu? Zina. Oke, apa? Coba. Berzina. Berzina. Ada lagi? Mencuri. Pembunuhan. Pembunuhan. Ada lagi? Maling. Ada lagi? Menuduh zina atau qadzaf. Oke ya. Kita langsung ke materi lagi. Kemudian ini kira-kira ada yang? Coba berdiri. Ada yang satu berdiri. Apa? Hukum gantung. Ada lagi ini? Ada lagi? Ada lagi? Oke, kemudian nah, kalau ini Dipen? Kira-kira ini kasusnya apa kira-kira? Mencuri. Korupsi. Narkoba. Ada lagi? Apa lagi? Begal. Ada lagi? Kekerasan. Pembunuhan. Oke. Bapak akan mengasih LKPD. Jadi LKPD ini kerjakan secara individu dan ini akan Bapak akan melihat bagaimana kalian melaksanakan kegiatan LKPD ini semaksimal mungkin. Yang pertama dikerjakan secara individu terlebih dahulu, ya, dikerjakan individu terlebih dahulu. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan bisa dikerjakan secara kelompok, tapi dikerjakan secara individu terlebih dahulu. Paham ya? Paham. Ini semua kebagian ya. Berapa orang sini? 21. Saya nge-print beberapa biji. Ya. Ya. Oke, silakan dilihat LKPD-nya. Kemudian nanti Bapak minta presentasi masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan masing-masing 2 orang atau 3 orang yang maju. Dan kemudian teman sebaliknya bisa untuk membuat pertanyaan mengenai LKPD yang Bapak berikan dan sanggahan ya. Bapak minta sanggahan dan argumentasinya perihal itu. Ya. Bapak akan kasih waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk mengerjakan ini. Ya, silakan didiskusikan.
Oke, tetap ya. Tetap dikomunikasikan, didiskusikan yang benar. Ya. Ya, dilakukan tuh rompak. Ya. Nah, udah tahu. Pertanyaan? Hah? Apa kandas? Ya, menjelaskan macam-macam huruf yang positif. Konteks itu adalah konteks mencuri juga. Ya. Oke. Busuk apa Pak? Busuk. Mana busuk? Nggak tahu. Coba seperti busuk. Ya ini, maksudnya nggak mabok tapi nggak terlalu parah. Alay. Apa? Kamu sudah menurut? Apa tadi kamu? Maksudnya gini, seseorang orang baik di dalam dan pada dasar dari bonus menjadi bagian pada dasar maksudnya yang menuduh itu memaafkan, kamu dituduh memaafkan atas perkara ini. Jadi semuanya harus jelas bagaimana sesuatu itu dengan kodam yang harus ada indikator. Ya. Oke. Ini apa? Saluran perangkat tapi tidak atas perjalanan kompak baru tahu ya. Tapi dalam konteks kode yang jelas di situ dengan kompak ada Oke, sudah? Sudah ya? Oke. Balik ke materi. Pengertian hudud. Hudud adalah hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syarak sebagai sanksi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, seperti hukuman zina, qatl, pencuri, membunuh korban, rampok dan gugur. Dalam konteks fikih biasanya di daerah mana yang mengatakan hukum hudud? Ada yang bisa jawab? Di Aceh. Kenapa? Sebab Aceh melakukan hukum hudud. Mengikuti bangsa Arab. Ada jawaban yang lebih kompleks tentang pertanyaan kenapa Aceh melaksanakan hukum hudud. Nah, pertanyaan mungkin itu ya. Ada yang bisa jawab yang lebih kompleks? Oke. Karena Aceh mengikuti hukum Islam. Karena Aceh mengikuti hukum Islam. Bisa aja. Tapi ada yang lebih bagus lagi, maksudnya lebih baik lagi jawabannya? Ada? Karena ayo karena Alha, gimana Alha? Kenapa Kak Alha? Kenapa Aceh melaksanakan hukum hudud? Nah, kenapa? Kenapa Alha? Kira-kira kenapa Alha? Alha? Kira-kira kenapa? Ayo? Temen yang itu? Ayo nak? Ada yang tahu? Barisan ini, kelompok sini? Kenapa Aceh melaksanakan hukum hudud sedangkan daerah lain tidak? Ayo? Nah, keren nih. Diri, nah, diri. Pertanyaannya, kenapa Aceh melaksanakan hukum fikih bersyariat hudud? Jawabannya? Karena Aceh masih menganut dengan kuat syariat-syariat Islam dan pemerintahnya pun memperbolehkan untuk menyetujui. Oke, jadi kenapa Aceh melaksanakan hukum hudud? Karena Pemda dan masyarakatnya sesuai dengan kesepakatan bersama bahwasanya boleh melaksanakan hukum hudud, tetapi
kalau berbangsa kisos dan lain sebagainya tidak bisa. Kenapa? Karena yang dipakai adalah hukum hudud. Kalau kasus lagi beda lagi, hukum yang dipakai adalah hukum kita dalam hukum pidana yang ada di Indonesia. Pertanyaan kedua, kenapa daerah lain tidak memakai hukum hudud? Nah, kenapa daerah lain tidak memakai hukum hudud? Di Lampung saja hukum hudud kayaknya sebenarnya tidak ada ya. Mau dari Lampung Tengah, Lampung Timur dan lain sebagainya. Di Provinsi Lampung tidak memakai hukum hudud. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kenapa daerah lain tidak memakai hukum hudud? Di Lampung pun sama tidak melaksanakan hukum hudud. Ada yang tahu? Ayo? Ayo, ada yang tahu? Oke. Karena nggak semuanya orang Islam. Karena tidak semuanya orang Islam. Bisa jadi jawabannya setuju. Ada lagi yang lebih kompleks, yang lebih maksimal jawabannya? Oke. Karena orang Indonesia tidak terlalu menyetujui hukum hidup ini, terlalu keras dan tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, boleh juga itu jawabannya. Karena Indonesia tidak mayoritas orang agama Islam dan daerahnya pun tidak memakai hukum hudud karena mayoritas beragama, ada yang agama Islam, ada agama non-Muslim juga kan. Terus daerah Lampung. Jadi jawabannya adalah karena kesepakatan bersama daerahnya tidak memakai hukum hudud. Dan apakah boleh Pak jika Pemdanya melaksanakan itu? Ada beberapa indikator yang dibolehkan. Pertama, mayoritasnya daerahnya seperti apa? Bahkan di daerah luar Lampung ada Pemda yang mengatasnamakan boleh minum khamr, boleh memakan binatang yang haram. Tapi dalam konteks apa Pak? Daerah itu setuju dengan Pemdanya. Terutama daerah Tomohon ya. Daerah Tomohon itu banyak sekali pasar-pasar tradisional yang tidak bahkan menjual binatang haram kayak kucing, tikus, babi dan lain sebagainya itu bahkan digoreng seperti biasa dan disajikan gitu. Kenapa? Karena konteksnya adalah mereka bisa memperbolehkan itu karena persetujuan dari Pemdanya. Ya. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, sebenarnya hukum hudud itu apa? Hukum hudud adalah hukuman dalam bentuk hak berbeda dengan hukuman dalam bentuk kisos. Walaupun sebagian ada yang sejenisnya sama karena hak merupakan hak Allah sedangkan kisos adalah hak hambanya. Jadi boleh menerbitkan ini sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya. Kemudian pertanyaan lagi ini untuk kelas 11 IPA. Apa namanya? Kalau misalkan kisos dilaksanakan di Indonesia, setuju tidak? Kisos dilaksanakan di Indonesia, setuju tidak? Setuju tidak? Tidak. Tidak. Apa argumennya? Coba argumennya apa? Apa kira-kira? Argumenmu apa? Kenapa tidak setuju? Kenapa? Terlalu berat untuk bangsa Indonesia. Terlalu berat untuk bangsa Indonesia. Setuju jawabannya. Ada lagi yang dari kelompok sini? Karena boleh nggak kisos dilaksanakan di Indonesia? Tidak ya? Apa sebabnya? Kira-kira apa? Kamu tidak memperbolehkan kenapa? Karena Indonesia juga punya undang-undang sendiri. Karena Indonesia juga mempunyai undang-undang sendiri. Tapi ingat ya, secara garis besar kita punya namanya falsafah negara atau way of life kalau dalam PPKN. Punya falsafah negara yaitu Pancasila. Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks fikih sebenarnya negara itu menjamin keberagaman agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama yang boleh hidup di Indonesia. Dan negara membutuhkan agama, agama membutuhkan negara. Jadi harus konteks balance. Dan hukumannya, hukum itu tergantung bagaimana melaksanakan masyarakat sesuai dengan yang benar. Jadi tidak boleh disematkan perbedaan ini, perbedaan tidak boleh. Tapi apa? Disamakan rata. Jadi intinya adalah hukum itu bisa diterbitkan oleh kesepakatan bersama. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah mengenai hudud. Kalau misalkan zinahnya itu dilaksanakan sudah jauh-jauh tempo dan baru ketahuan, kira-kira hukuman hududnya tetap tidak? Kira-kira hukumnya tetap tidak? Tetap. Apa argumenmu apa? Kira-kira? Dan kira-kira apa? Karena dia sudah melakukan perzinahan itu. Walaupun dia sudah lama. Ya. Oke. Ada lagi jawabannya? Yang setuju tadi? Kamu setuju? Apa argumenmu?
sudah ketahuan zina, sudah menikah, baru ketahuan zinanya, kira-kira tetap dihukumin hudud tidak? Tetap ya, apa kenapa? Kira-kira kenapa kok bisa tetap? Oke ya, jadi dalam konteks ini adalah pemahamannya semua yang berbau aturan hukum adalah bagaimana merepresentasikan pemerintah mengenai hukuman-hukuman yang berbasis fikih, dan itu tergantung bagaimana Pemdanya merealisasikannya. Oke, kegiatan selanjutnya tentang diskusi tadi, Bapak ingin melihat bagaimana kalian mempresentasikan materi yang Bapak berikan di LKPD. Silakan dipresentasikan masing-masing kelompok, dan masing-masing kelompok nanti membuat satu pertanyaan mengenai LKPD-nya dan siap untuk dijawab. Ya, oke, silakan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Siapa yang siap maju duluan? Oke, kelompok mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok. Oke, kelompok 3 ya. Alha siap ya? Oke, silakan Alha. Dan teman-temannya, 2 orang, 3 orang siap ya. Bertiga, Pak. Boleh bertiga. Jadi hikmahnya dulu, kemudian kamu ini ya, apa namanya, hikmahnya dulu ya, lakukan dulu hikmahnya ya. 1 sampai 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama itu jelaskan ketentuan hudud dan hikmahnya. Hukum-hukum syara yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang berupa ketetapan hukum halal atau haram. Yang kedua? Yang kedua, jelaskan macam-macam hudud. Yang paling sedikit 2 yang kalian ketahui: zina, minuman jeras, qazas, mencuri, merampok, menyamun, dan merompak. Dan pertanyaan ketiga, uraikan hikmah hudud dalam perspektif Al-Quran. Masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruhan minuman khamar. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman khamar seperti busuk, lapar, hilang ingatan, atau berbagai penyakit berbahaya lainnya. Masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar. Menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala, karena khamar akan mengganggu kestabilan jasmani dan rohani. Sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Silakan buat satu pertanyaan ya, masing-masing kelompok buat satu pertanyaan. Silakan berdiri ya. Jenis hukuman zinanya itu apa? Jenisnya, maksudnya zina itu kira-kira berapa hukuman? Apa mungkin Jenis zina itu berapa kali macam cambukan? Berapa hukuman misalkan? Kira-kira berapa? Yuk, berapa? 80 kali cambukan. 80 kali cambukan. Kalau zinanya yang sudah menikah, kira-kira berapa kali? 40 kali cambukan. Nggak kebalik itu? Kebalik Pak. Kembali ya. Kalau zina muson, berapa kali? 40 kali. 40 kali. Kalau yang Goiru muson, 80 kali. Jadi gitu ya. Ya. Oke, ada yang nambahin? Pertanyaan mengenai kelompok 3 yang maju. Cukup ya? Oke. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan dulu buat Adinda ini. Salam dulu nak. Sekian presentasi
presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Kemudian setelah kelompok 3 maju, Bapak sedikit menanya buat teman-teman semua di sini. Apakah hukuman penjara bagi koruptor sudah sebanding dan tepat bagi mereka di saat sekarang ini? Belum sebanding. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, coba lihat diri. Belum sebanding karena koruptor adalah sangat banyak mengambil uang rakyat. Oke, belum sebanding karena koruptor banyak sekali makan Uang rakyat. uang rakyat. Ada lagi jawabannya? Oke. Karena juga di zaman sekarang itu walaupun di penjara Kak, Hmm. bisa ini apa memesan fasilitas yang dibutuhkan si koruptor ini. Oh gitu. Ya. Kemudian ada lagi jawabannya, untuk di era sekarang, di era pandemi, jika ada menteri-menteri yang korupsi sampai puluhan miliar dihukum cuma 3-4 tahun penjara, kira-kira setimpal tidak? Tidak. Setimpal atau tidak? Tidak. Oke. Kenapa tidak setimpalnya? Ada yang bisa buat pernyataan atau argumen dan ini statement? Tidaknya kenapa kira-kira? Karena nggak sebanding sama itu penderitaan rakyat gara-gara duitnya dikorupsi. Iya. Jadi dalam konteks bagaimana korupsi di Indonesia ini ada bahasa isyarat. Tumpul ke atas, tajam ke Bawah. Karena hukum di Indonesia ini kalau misalkan berbasis hukum syariah, para koruptor di Indonesia ini akan dipotong tangannya dan dirajam sesuai dengan ketentuan hukum hududnya. Tapi dalam hukum yang ada di Indonesia tidak memakai hukum itu, tapi hukum kita punya hukum pidana. Tapi yang merefleksikan hukum korupsi adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi jelas ya, secara harkat dan martabat Indonesia, jika korupsi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimainkan. Ya. Bahkan dulu itu banyak kasus korupsi yang sampai detik ini tidak pernah terbongkar. Kenapa? Karena ketinggalan zaman. Ya, setelah zamannya ada dan ditinggalkan, sudah selesai lah bahasa korupsinya. Saya berharap dalam ketentuan ini, jadi akhir daripada materi pada pagi hari ini adalah bagaimana kita merefleksikan hukum yang ada di Indonesia mengenai hukum hudud, dan kemudian bagaimana kita bisa merealisasikan dalam kehidupan yang nyata bahwasanya hukum hudud itu penting bagi negara Indonesia, terutama orang-orang yang berasumsi sebagai orang yang muslim. Ya, kenapa Aceh memakai hukum hudud? Karena mereka menetapkan hukum syariah yang mengedepankan. Makanya di Aceh itu ada yang namanya polisi syariah dan lain sebagainya. Nah kemudian guna generasi muda sekarang kita harusnya menanamkan sifat bagaimana sifat hablum minan nasnya terhadap manusia sesama lain, ya. Karena itu adalah satu bagaimana Indonesia merdeka dilihat daripada pemuda sekarang. Ada bahasa Arabnya, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan itu pemuda sekarang. Bagaimana merefleksikan hukum fikih yang benar biar supaya kaidah dalam fikih itu benar untuk semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi